Baik, kembali lagi eh, dengan saya di sini di channel ini, di mana saya ingin melanjutkan gitu ya apa yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi di sini algoritma dan pemrograman gitu ya. Mana di sini adalah materi untuk memperkenalkan dulu bagi teman-teman yang berniat masuk ya ke dalam bidang keilmuan informatika. Oke, ini adalah part 2. Jadi silakan kalau belum menonton part satunya ya bisa dicari di channel YouTube saya untuk part satunya. Jadi ini kita lanjutkan untuk part 2-nya. Oke, ini saya skip ya karena ini kita udah bahas di part 1. Silakan untuk penjelasan dari part satunya cari di channel saya gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih di part 2-nya. Jadi ini mengenai pengantar gitu ya tentang algoritma. Nah, di sini kita punya istilah yang namanya perangkat keras atau hardware. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa ya hardware terjemahkan perangkat keras. Tapi jangan juga kalau misalnya ada yang nanya apa itu hardware, hardware adalah perangkat keras gitu ya. Jangan gitu ya. Ya, itu kan cuma perubahan bahasa aja gitu ya, bukan definisi gitu ya. Nah, namun secara istilah kalau kita berbicara tentang hardware ya, berarti hardware itu adalah bagian-bagian dari komputer yang bisa dirasakan kehadirannya secara fisik. Jadi ada fisiknya nih, ada bentuknya. Jadi kalau kita bilang hard disk ada bentuknya, dipegang keras gitu ya, bisa disentuh, pokoknya ada fisiknya lah. Nah itu adalah hardware. Dan biasanya terdiri dari rangkaian elektronik, terdiri dari komponen-komponen elektronik juga ya, ada IC, resistor, kapasitor, diode dan lain-lain ya. Ya, mungkin saya juga tidak tahu tuh gitu ya komponen-komponen ini seperti apa. Nah ini adalah model konseptual dari suatu komputer gitu ya. Kalau kita berbicara tentang komputer, komputer itu selalu ada alat input, lalu ada alat pemrosesnya, dan ada alat output. Nah, input itu seperti apa? Kalau kita bilang mouse dan keyboard itu adalah alat input. Artinya manusia berhubungan dengan komputer itu melalui alat input. Ya, kalau kita berbicara komputer yang sederhana, alat inputnya adalah keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Kemudian ada alat proses nih di komputer, apa itu? Prosesor ya atau CPU, Central Processing Unit. Terus ada main memory dan ada secondary memory. Nah, lalu outputnya apa? Itu berupa monitor. Ada yang lain nggak ada. Printer itu juga merupakan alat output. Atau kalau kita bermain game, stick gitu ya. Stick itu adalah alat inputnya. Lalu misalnya nanti kalau di game itu kita bertemu musuh, diserang, nanti sticknya bergetar ya. Nah itu adalah force feedback namanya. Dan itu adalah output daripada komputer. Gitu ya. Oke, kalau software, ya definisinya perangkat lunak gitu ya. Secara istilah berarti dia berbeda dengan tadi hardware, di mana ada fisiknya. Kalau software itu tidak ada fisiknya. Gitu ya. Dia hanya bisa kita lihat saja keberadaannya melalui hardware output, yaitu monitor. Gitu ya. Nah, tapi dialah yang mengatur apa yang terjadi di dalam komputer. Kalau kita berbicara operation system, nah itu juga adalah software gitu ya. Kemudian kita berbicara tentang Microsoft Office, itu juga adalah software. Jadi hardware itu nanti biasanya tugasnya adalah untuk mengeksekusi atau melakukan tugas-tugas yang instruksinya itu berasal dari software. Ya, itu adalah fungsi daripada hardware. Nah, software itu biasanya seperti ini. Ada beberapa referensi yang membagi software ke dalam dua bagian. Sebenarnya ada juga yang membagi software itu ke dalam 7 bagian. Jadi ada beberapa lah gitu ya, beberapa definisi yang mungkin kita sesuaikan saja gitu ya. Untuk teman-teman di awal itu mungkin kita pakai referensi software ini dulu gitu ya untuk perkenalan. Nah, software itu terdiri dari dua bagian. Ada yang namanya application software dan ada yang namanya system software.
Nah, tadi sempat saya singgung masalah operation system, gitu ya. Itu adalah sistem software. Terus kalau kita berbicara bahasa pemrograman, itu juga sistem software. Atau kita berbicara software utilities seperti file manager misalnya. Nah, itu juga adalah sistem software. Kemudian ada application software nih. Ada yang dibuat dengan cara menjahit. Menjahit itu artinya dibuat dari awal, dia tailor made. Dibuat dari nol. Ada yang berupa package. Jadi seperti apa doc ya, Microsoft Office, nah misalnya gitu, terdiri dari doc, Excel, PowerPoint. Nah, itu adalah package software. Lalu ada software networking, misalnya ada produk yang namanya DBScan gitu ya, DBScan apa NetScan untuk memanage traffic. Terus kemudian ada software internet gitu ya, misalnya browser dan lain-lain. Kemudian ada software entertainment atau edukasi. Nah, itu adalah jenis-jenis dari application software yang kita bisa buat nih ya sebagai seorang programmer, tentunya dengan menggunakan bahasa-bahasa programming yang sesuai dengan apa yang kita ingin buat. Oke, di sini ada beberapa jenis program komputer gitu ya. Berdasarkan jumlah pengguna itu ada yang namanya multi user, artinya bisa digunakan oleh user yang banyak secara bersamaan. Ada yang namanya single user, jadi hanya digunakan oleh satu orang pada suatu saat. Nah, multi user itu misalnya yang paling enak itu ya aplikasi web gitu ya. Kita sama-sama membuka Facebook, jadi saya membuka Facebook, Anda membuka Facebook, orang lain membuka Facebook, itu adalah multi user. Atau ada juga yang single user nih, misalnya Microsoft Office. Ya, Office itu ketika saya buka di sini dengan Anda buka di situ ya berbeda gitu ya. Atau contoh yang ada di slide ini ya Windows. Windows itu bisa dipakai juga oleh semua orang gitu ya. Kalau kita definisikan multi user adalah semua orang. Artinya orang tanpa experience pun bisa membuka Windows. Tapi ada juga yang satu orang, yaitu Linux. Nah, Linux itu adalah operation system yang mungkin tidak semua orang bisa menggunakannya karena dia membutuhkan beberapa keahlian tertentu karena banyak dari sistem Linux atau Unix itu yang berbasiskan command line ya. Nah, kalau Windows itu kan enak karena sudah berbasiskan grafik. Nah, kalau dari tadi dari multi dan single user dan yang dicontohkan itu, kita bisa lihat tuh tampilan yang mereka hasilkan gitu ya. Ada yang namanya GUI, Graphical User Interface, dan CUI ya, Command User Interface. Ya, kalau GUI itu berarti ya seperti Windows tadi kan ada tampilannya, file manager ada menunya, kita tinggal klik saja gitu ya. Tapi kalau command line ya kita seperti kalau teman-teman buka Windows, ketikkan CMD, nanti akan muncul layar hitam. Nah, itu adalah perintah-perintah komputer berbasis command. Jadi kita mau ngapain? Misalnya membuka file, berarti kita ketikkan open, lalu filenya apa? Nah, filenya apapun kita harus cari dulu di direktori mana gitu ya. Lalu filenya apa, ekstensinya apa, dan seterusnya. Itu adalah command user interface. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman juga nih yang memiliki GUI dan CUI gitu ya. Kalau kita ngomongin Visual Basic, Delphi, Visual Studio gitu ya, .NET, nah itu berbasis GUI. Ya, jadi dia visual. Jadi kalau kita ingin membuat aplikasi, objek-objeknya sudah ada bentuk visual, gitu. Jadi kita tinggal drag and drop aja. Gitu ya. Ada juga yang command user interface seperti bahasa-bahasa Pascal, C, Perl, PHP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana nanti program itu akan diinterpretasikan oleh CPU. Nah, ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Jadi ini adalah cara interpretasi dari CPU nanti. Kemudian berdasarkan konfigurasi itu ada yang standalone, ada yang two tier, dan ada yang three tier. Ini adalah
berdasarkan sisi arsitektur software, layering ya. Jadi layering arsitektur, ada yang standalone, jadi semuanya ada di komputer. Jadi kalau kita berbicara tentang arsitektur layering, kita memiliki 3 komponen gitu ya. Ada yang namanya application layer, ada yang namanya ada yang namanya yang paling depan itu presentation ya, presentation layer, di tengah itu application layer, lalu yang ketiga itu data layer. Nah, kalau ketiga lapisan ini ada di satu tempat, maka kita sebut itu standalone. Ya, misalnya kita lihat aplikasi Microsoft Office. Misalnya presentasinya di sini, dia di komputer ini. Kalau presentasi tempat orang lain pasti beda lagi gitu ya. Terus aplikasinya di komputer ini, lalu datanya juga di komputer ini. Artinya ketika kita mengetik suatu kata di Microsoft Doc gitu ya, apa yang kita ketikkan di sini kan beda dengan apa yang diketikkan oleh orang lain di komputer yang berbeda. Nah, gitu ya. Itu adalah standalone. Tapi apabila application layer, presentation dan application ini berpisah dari data, itu kita sebut sebagai two tier. Jadi ini application presentation, ini application, ini data. Nah, terputus nih, artinya dia ada di dua komputer. Maka ini kita sebut sebagai client dan server. Nah, gitu ya. Tapi kalau tiga-tiganya terpisah, ya, jadi ada presentation, ada application, dan ada data, ini biasanya kita sebut sebagai aplikasi web. Nah, gitu. Jadi dia klien itu memiliki browser dari sisi presentasi, lalu ada server itu menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa server, kemudian ada database yang menghubungkan antara PHP tadi dengan database. Nah, ini adalah konsep layering namanya, gitu ya. Ya, mungkin untuk penjelasan ini memang agak sulit gitu ya. Mungkin bisa ditemukan di video saya yang lain nantinya. Karena materi ini akan masuk ke materi desain atau pemodelan perangkat lunak untuk lebih detailnya. Ya memang itu materi-materi tingkat 3 atau tingkat 2 gitu. Jadi bisa disesuaikan saja. Atau kalau teman-teman penasaran, ya silakan browsing gitu ya. Seperti apa sih standalone, two tier, dan three tier ini. Nah, bahasa pemrograman. Pada awal-awal bagian video di part 1 kemarin kita udah bahas tuh apa yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu kan berarti urutan-urutan langkah logik untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma itu kita akan tuangkan ke dalam komputer melalui bahasa pemrograman. Jadi antara programmer dengan komputer itu komunikasinya dengan menggunakan bahasa gitu ya. Ya, manusia dengan manusia itu menggunakan bahasa untuk komunikasi. Kita sebut sebagai bahasa natural atau natural language. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin menyuruh manusia kan gampang. Tolong dong ambilkan segelas air. Nah, dia ngerti kan. Tapi kalau kita ingin memberikan instruksi ke komputer, ya nggak bisa. Tolong dong kerjakan tugas saya, kan nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kalau kita ingin memberikannya instruksi, gitu ya. Ya sama tuh kalau kita ingin mendesain, apa yang harus manusia lakukan apabila dapat feedback oleh komputer. Nah, kita harus definisikan seperti apa feedback yang diberikan komputer yang bisa dirasakan oleh manusia. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi karena yang ingin memberikan instruksi itu adalah manusia, programmer ke komputer, maka kita lah yang harus menyesuaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa pemrograman, kita memiliki dua istilah. Jadi ada yang namanya sintak, ada yang namanya semantik. Ya. Sintak itu kalau kita ngomongin bahasa natural itu adalah yang tersurat, yang tertulis. Semantik itu yang tersirat, ya, jadi makna. Nah, kalau kita berbicara sintaks, berarti kayak kita belajar bahasa Indonesia aja. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan seterusnya. Jadi sintaks itu kita harus jelas.
Ya. Jadi urutan-urutan kata dalam bahasa pemrograman itu harus jelas. Nah, kalau semantik itu adalah maknanya. Artinya kalau saya menulis ini, maka dalam pikiran saya itu memiliki semantik itu. Nah, gitulah kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah language, kita pasti nggak jauh-jauh tuh dari sintaks dan semantik gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira gitu ya. Nah, makanya biasanya kalaupun kita saat menulis program ada kesalahan, pasti salahnya dua. Ada kesalahan sintaks dan ada kesalahan semantik. Jadi, salah kata dan salah makna. Ya, misalnya nih, kita nulis bahasa pakai bahasa Pascal. Di mana kalau bahasa Pascal, untuk setiap satu baris, statement harus diakhiri titik koma misalnya. Itu kan ketentuan bahasanya. Kita lupa nih naruh titik komanya. Maka maka komputer akan bilang bahwa baris program ini tidak bisa saya terjemahkan karena saya tidak mengerti. Ada struktur yang kurang, yaitu titik koma. Perbaiki dulu titik komanya, maka akan saya coba untuk eksekusi. Ya, itu yang kita sebut sebagai syntax error. Ya, kalau kita ngomongin sintaks kita harus patuh gitu ya pada urutan-urutannya. Nah, kalau kita ngomongin semantik error itu kegagalan semantik. Jadi sintaksnya berhasil diterjemahkan oleh komputer, output berhasil dikeluarkan oleh komputer, tapi outputnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah semantik error. Misalnya saya ingin membuat program untuk menambahkan dua bilangan. Ya. Nah, di sintaks saya tidak tuliskan simbol tambah untuk menambah, tapi saya kepencet mungkin ya, simbol kali. Artinya ketika saya bilang masukkan bilangan 1 itu 5, bilangan 2 itu 4, harusnya kan outputnya 9. Gitu ya. Tapi yang dihasilkan oleh komputer malah 20. Nah, secara sintaks itu tidak salah gitu ya. Karena formatnya benar. Bilangan 1 dulu, baru ada simbol tambah kali atau bagi, kemudian ada bilangan 2 dan seterusnya. Ya. Itu benar tuh secara sintaks tuh secara urut-urutan. Tapi ternyata pas output beda dengan yang kita inginkan. Itu berarti namanya kesalahan semantik nantinya. Oke. Nah, ada beberapa nanti yang kita pelajari di video selanjutnya mengenai dasar-dasar dari bahasa pemrograman. Jadi ada struktur dasarnya, ada logika dasarnya, dan seterusnya. Untuk bicara perkembangan bahasa pemrograman di zaman saat ini, gitu ya, itu banyak sekali tuh bahasa-bahasa pemrograman di mana bahasa-bahasa tersebut bahkan manusia pun mengerti maksudnya. Gitu ya. Artinya sintaks yang kita berikan instruksi itu ke komputer itu bisa dibaca oleh manusia lain. Gitu. Jadi ketika manusia lain membaca sintaks itu dia juga mengerti sebenarnya apa yang dibuat oleh manusia itu untuk menginstruksikan suatu komputer. Nah, gitu ya. Jadi bahasa pemrograman sangat-sangat berkembang, gitu ya. Jadi memang ini adalah teman-teman bisa lihat gitu ya di layar, ini adalah pengembangan bahasa pemrograman, ya. Mulai dari bahasa pemrograman yang sangat-sangat sederhana, kemudian ada bahasa pemrograman yang menyelesaikan permasalahan agak sedikit kompleks, dan ada juga bahasa pemrograman yang menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Gitu ya. Sebenarnya pengembangan bahasa pemrograman itu seperti itu ya. Jadi makin ke sini bahasa pemrograman itu makin dimengerti oleh manusia. Dan semakin mudah juga dibuat gitu ya. Nah, kalau bagi yang penasaran, silahkan nih di-searching di Google ya untuk sejarah pengembangan bahasa pemrograman. Oke. Nah, ini rangkumannya nih, gitu ya, bahasa pemrograman. Di tahun 57 sampai 95, gitu ya. Nah, ini adalah peta dari bahasa pemrograman yang berkembang di dunia, gitu ya. Ini agak sedikit ribet nih, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pause dulu, kemudian bisa baca nih video ini ya. Bisa baca maksudnya slide yang tampil di video ini.
Oke, ada beberapa kelompok ya dalam bahasa pemrograman di sini. Jadi banyak banget ya, banyak banget ya. Jadi pemrograman tuh ada yang berorientasi objek, ada yang berbasis fungsi, ada bahasa assembly, ada macam-macam gitu. Nah, ini mungkin diperkenalkan di tingkat dasar ya. Tapi jangan dipikir nanti sulit enggak gitu ya, karena itu nanti juga bisa gitu ya. Tapi yang penting teman-teman bisa dulu nih membuat program gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tampilan juga, jadi ada berbasis web, ada berbasis visual dan berbasis teks. Ya, itu mungkin teman-teman udah pada tahu untuk berbasis web ya. Ada beberapa bahasa nih di sini, ada HTML, ada VBScript, ASP, PHP dan lain-lain. Itu adalah bahasa yang dipakai untuk berbasis web. Kemudian berbasis visual ada Visual Basic, ada .NET, Power Builder, Delphi, Java. Itu adalah bahasa yang dipakai untuk pemrograman berbasis visual. Kemudian ada berbasis teks tuh, ada Clipper, Pascal, C, C++, dan seterusnya. Artinya kalau dia berbasis teks, kita tidak bisa buat GUI di situ ya. Kita tidak bisa buat tampilan grafik, nggak bisa. Gitu ya. Kalau berbasis visual, kita bisa bikin tampilan grafik. Kalau berbasis web, berarti dia dieksekusinya di server. Nah, itu tadi yang ada kaitan dengan layer gitu ya. Ya, itu nantilah. Gitu. Teman-teman bisa pelajari lagi nanti ya. Ini cuma perkenalan aja. Lalu juga ada yang berbasis bahasa sistem operasi tertentu, berbasis Linux ya. Ada Perl, Python, dan seterusnya. Nah, dan itu memang hanya berjalan di Linux. Cuman kalau sekarang Python pun berjalan di Windows, tapi biasanya dengan sedikit modifikasi. Karena sejatinya Python itu adalah bahasa pemrograman yang berjalan di operation system Linux. Sama seperti kita berbicara tentang .NET. Nah, .NET itu hanya berjalan di Windows, tidak bisa di selain Windows, gitu ya. Tidak bisa selain di operation system Windows. Oke, lalu ada istilah machine language gitu ya. Itu berarti bahasa mesin, hanya ada 0 dan 1. Kemudian ada low level language atau symbolic language. Jadi biasanya menggunakan simbol mnemonik ya. Nah, bahasa pemrogramannya adalah pakai assembler. Kemudian ada level language, itu biasanya menggunakan prosedur dan bisa dieksekusi oleh komputer, misalnya bahasa C. Ya, nanti juga biasanya di awal-awal menjadi mahasiswa informatika, kalau nggak pakai Pascal, ya pakai C gitu ya. Kemudian ada high level language, itu biasanya berorientasinya pada pengguna nantinya, yang artinya bahasa pemrograman yang dipakai untuk menghasilkan aplikasi yang komersil itu biasanya banyak berada di bahasa pemrograman yang tingkat tinggi ini. Ya. Lalu ada bahasa pemrograman yang berorientasi objek, berorientasi fungsi, dan lain-lain. Oke, bahasa pemrograman memiliki struktur-struktur yang unik. Mungkin di bahasa pemrograman lain ini nggak ada, jadi tidak semuanya seperti ini. Jadi ada yang namanya bagian deklarasi, yaitu variabel, konstanta, tipe data, prosedur, atau fungsi. Tapi kalau kita lihat untuk bahasa pemrograman yang baru, mungkin kita tidak perlu lagi tuh ada deklarasi prosedur gitu ya. Langsung prosedur itu dibuat dan prosedur itu langsung diisi. Ini secara umum aja gitu ya komponen strukturnya. Untuk bahasa-bahasa yang modern, bahasa pemrograman yang modern, mungkin ada yang masih ada yang tidak. Tapi bagian statement pasti ada ya, karena statement itu kita bisa bilang bahwa itu adalah baris program yang nanti akan dieksekusi oleh komputer. Pasti ada ya. Bahasa pemrograman apapun pasti ada statementnya. Oke, bahasa pemrograman pasti ada aturan leksikalnya, ada token, komentar, identifier, keyword, atau operator. Ini pasti ada sih ya. Pasti ada. Ya nggak mungkin nggak ada operator, misalnya and, or, gitu ya, atau tambah, bagi, kali, itu pasti ada. Lalu ada keyword, pasti ada. Artinya ada sintaks-sintaks yang sudah di-reserve atau dipesan oleh bahasa pemrograman, sehingga kita tidak bisa gunakan keyword itu. Kemudian ada tipe data, pasti ada. Tapi ada juga yang enggak. Misalnya PHP. PHP itu kalau kita tulis 5, dia akan menyesuaikan 5 itu dengan variabel selanjutnya. Apakah 5 itu angka, ataukah 5 itu huruf. Nah, tipe data itu ada string, ada integer, ada bit, ada byte, ada long, dan seterusnya. Lalu ada ekspresi.
Ya, ekspresi juga ada. Kemudian ada beberapa statement. Statement itu ada yang simple, satu baris saja. Ada yang compound, terdiri dari beberapa baris. Ada yang selection, dan ada yang iteration. Kemudian ada yang bentuknya fungsi dan prosedur. Oke, nah di sini ada materi tentang kesalahan dalam membuat program. Ini gambar sangat terkenal dan mungkin kita akan jelaskan gambar ini untuk materi-materi yang lain gitu ya. Jadi kalau kita berbicara sebelum coding itu kadang-kadang gitu ya, hal yang terjadi di lapangan itu seperti ini. Gitu ya. Apa yang diinginkan oleh konsumen dan apa yang disupport itu terlalu jauh gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini yang konsumen inginkan adalah gambar ayunan gitu ya. Tapi setelah gimana dia disupport, ternyata dia disupport dengan sangat tidak baik. Ya. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan ini terjadi sesuai dengan gambar ini ya, kalau kita berbicara tentang suatu pembangunan aplikasi gitu ya. Jadi kadang-kadang pun konsumen juga bingung dia mau bikin apa. Kemudian project leader pun jadi mengartikannya berbeda gitu ya. Lalu desain analis juga mengartikannya berbeda, programmer menuliskannya berbeda, bisnis konsultan mendeskripsikannya berbeda, dokumentasinya nggak ada, waktu diinstal operationnya seperti itu, dan harganya adalah roller coaster kalau kita lihat di sini. Nah ini sering terjadi nih ya, sering terjadi dalam pengembangan atau pembangunan suatu aplikasi perangkat lunak. Nah, gambar ini mungkin lebih menarik kalau teman-teman sudah mengerti programming dan ke materi-materi yang lebih tinggi lagi seperti rekayasa perangkat lunak, gitu ya. Baik, itu saja untuk perkenalan tentang algoritma dan pemrograman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, gitu ya. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa tetap bisa kalau ada kesalahan bolehlah di komen, gitu ya. Nanti akan saya perbaiki, bisa di like dan di subscribe channel ini biar kalau ada video baru itu teman-teman bisa dapat gitu ya. Mungkin kalau channel saya ya sementara ini saya berfokus pada edukasi dulu. Baik, itu saja dari saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.